Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all my beloved students. How are you today? Okay, I hope you all fine karena sudah semakin dekat dengan semesteran ya. And about our last topic, hortatory exposition, kalian kemarin udah cari tahu, udah mulai udah mencoba untuk menjelaskan, dan di sini Miss akan menjelaskan ulang tentang what is hortatory exposition. Okay, let we see. Hortatory exposition is a piece of writing that persuades the readers to accept the writer's point of view by showing the information in logical way. Hortatory exposition adalah teks yang mengajak pembaca untuk menerima opini dari penulis dengan menunjukkan informasi yang logis. And this is the purpose, tujuannya adalah to persuade the reader to agree with the writer, untuk mengajak pembaca setuju dengan si penulis. Nah, kalau kalian masih bingung hortatory ini apa sih, kayaknya sulit banget ya dengernya ya. Kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia, hortatory itu namanya adalah teks persuasi, teks yang mengandung unsur ajakan. Seperti misalnya ada sebuah teks, terus di paragraf terakhir ada himbauan atau ajakan, ayo membuang sampah pada tempatnya, ayo lakukan hidup sehat dengan menjalankan 3M, ayo kurangi bla bla bla. Nah, yang seperti itu namanya adalah persuade, mengajak. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya teks persuasi, kalau di dalam bahasa Inggris namanya hortatory exposition. Jadi kalau kalian mau nginget, oh hortatory itu adalah teks yang mengandung unsur ajakan. Jadi ada ajakan atau rekomendasi di dalam teks tersebut. Dan kalau kalian menemukan paragraf ini, teks ini, dan ditanya what is the purpose of the text, berarti kata kuncinya adalah to persuade ya. Diingat-ingat, to persuade. Okay, we are going to the generic structure of hortatory exposition. The first is thesis, the second is argument, the third is recommendation. Okay, first thesis. Thesis is a statement or announcement of issue concern. Apa sih maksudnya? Jadi misalnya kita mau membuat sebuah hortatory exposition text, paragraf pertama itu harus mengandung tesis atau isu concernnya apa. Misal kita mau buat teks yang berjudul students should have breakfast before going to school. Jadi kita mau buat teks dengan judul siswa itu harus sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Berarti teks yang kamu buat ini di akhirnya harus ada unsur ajakan atau himbauan bahwa kita tuh harus sarapan gitu. Tesis itu apa? Tesis itu adalah statement awalnya. Jadi kayak misalnya apa itu sarapan, what is breakfast, seperti itu. Itu di paragraf pertama. Tesis namanya. And next to the second paragraph, kita masuknya argumen. Biasanya argumen ini lebih dari satu, bisa 1, 2, 3 argumen, karena dia yang menguatkan bahwa ini harus dilakukan, seperti itu. Reasons for concern that will lead to recommendation. Jadi kan ya, argumentation ini adalah alasan kenapa sih pembaca itu harus setuju sama si penulis. Kalau tadi kita masih tentang bahas sarapan, berarti kenapa, misalnya kenapa kita harus sarapan, kenapa siswa itu harus sarapan. Oh, mungkin supaya di sekolahnya tidak misalnya supaya semangat, misalnya apa sih kelebihannya orang yang sarapan dan nggak sarapan itu kan ada kan. Nah, itu kita masukkan ke dalam argumen. Oh, kalau sarapan itu akan membuat siswa lebih bla bla bla, kalau sarapan itu akan membuat daya serap dalam berpikir menjadi bla bla bla, seperti itu. Itu adalah argumentation yang logis tadi ya. Misalnya sudah diberikan argumen 1, argumen 2, argumen 3 kenapa kita harus sarapan. Terus terakhir di last paragraph ada recommendation, that is statement what should or should not happen or be done based on the given argument. Jadi di akhir paragrafnya itu nanti ada kalimat ajakan dari inti dari teks ini. Nah, jadi kayak gitu ya. Dan hortatory exposition ini dia itu nggak harus mengajak untuk melakukan sesuatu, tapi bisa juga mengajak untuk tidak melakukan sesuatu. Misalnya kayak mengajak untuk berhenti merokok. Jadi kita mengajak untuk tidak merokok. Makanya di sini diomonginnya statement of what should or should not happen or be done based on the given argument gitu. Jadi intinya hortatory text ini adalah teks yang mengandung unsur mengajak. Next to the language feature,
Jadi di hortatory exposition ini kita menggunakan simple present. The best advice is to think carefully before accepting any position. Karena kita ngomonginnya kan yang sedang terjadi sekarang, makanya pakainya simple present. Terus kita juga menggunakan connector kayak firstly, on the other hand, therefore, then, after that, something like that. Itu kayak untuk menyambungkan argumen satu dengan argumen yang lain. Kita pakainya connector. Terus pakai juga passive voice. Passive voice itu kalimat pasif. Terus ada modal auxiliaries. Nah, ini kita pakai di paragraf terakhir. Students should bla bla bla. We can bla bla bla. Students will bla bla bla, seperti itu. Modal auxiliaries namanya. Nah, di sini ada contoh apa ini bacaannya? A compage of the importance reading. Itu di paragraf pertama ada tesis ya, reading is bla 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 bla. Terus di second paragraf itu udah masuk ke argumen, ada firstly, itu argumen 2 secondly, terus ditutup dengan ini ada argumen 3 ya, terus ditutup dengan recommendation, ada kata-kata should di situ. Nah, semoga kalian paham sama penjelasan Miss barusan. Intinya hortatory exposition text itu adalah teks yang mengandung unsur ajakan atau himbauan. Nah, we are going to the next task, or I say it final task. Jadi nanti Miss tidak ada remedi dan gak mau juga kasih nilai kecil dan gak mau juga kasih nilai tinggi kalau kalian gak ada effortnya di masa pandemik seperti ini. Kan sayang sekali kalau nilainya kecil ya. Jadi Miss mau memberikan final task sebagai pengganti remedi. Jadi remedi atau gak remedi tetap harus bikin. Jadi tugasnya adalah kalian membuat paragraf hortatory exposition, terserah berapa paragraf, yang penting ada tesis, argumen, dan recommendation dengan tema Jadi kalian membuat hortatory exposition text dengan tema why do we have to do social distancing in this day. Nah, jadi kalian buat tuh teks, terserah ya berapa paragraf, yang penting ada tesis, argumentation, sama recommendation. Kenapa di masa sekarang kita harus melakukan social distancing. Jadi di tesis itu nanti kalian jelaskan dulu apa itu social distancing. Social distancing is bla bla bla. Terus nanti kalian sebutkan alasan-alasan kenapa kita harus melakukan social distancing. Di paragraf kedua, ketiga, keempat, terserah kalian. Itu yang logis ya tadi ya. Kenapa kita harus melakukan social distancing. Dan in the end of the paragraph kalian close dengan recommendation. Jadi ada kayak so as the people bla bla bla, we should do social distancing so that we can bla 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 bla. Seperti itu. Nanti tanggal deadline uploadnya kapan, itu kalian buat teks lalu di speakingin ya. Final tasknya adalah speaking, nanti upload di IGTV kelas kalian. Seperti itu. Tapi ini agak lama kok tugasnya, mungkin setelah lebaran gitu kan. Yang pasti sebelum bagi rapot ya gitu. Kalau ada yang belum jelas silahkan tanyakan ketua kelasnya, nanti ketua kelasnya boleh PC Miss. Okay, I think that's all. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.